Anda jadi pengusaha dan perusahaan Anda berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka Anda harus berhadapan dengan rimba perizinan. Saking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau Anda tidak hati-hati, di rimba itu Anda bisa kena mangsa binatang buas dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia. Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill dan moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh bagaimanapun, semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat rendah dan lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Dapatkan suap. Tidak percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic. Katakanlah Anda ingin membuka usaha kawasan industri. Itu hanya perlu izin lokasi dan kemudian bangun kawasan beserta fasilitasnya. Sederhananya, Anda beli lahan sesuai izin lokasi, kemudian bangun. Selesai. Tetapi dalam proses yang ada, tidak sesederhana itu. Pertama, Anda harus dapatkan izin dari BKPM. Kemudian izin dari BKPM itu harus ditindaklanjuti ke tingkat daerah dan instansi terkait. Karena berdasarkan undang-undang, hak tanah ada pada daerah. Anda harus dapatkan izin lokasi dari Pemda. Hak Pemda pun berjenjang dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Semua harus Anda lewati. Bayangin, izin BKPM tidak menjamin otomatis Anda berhak mendapatkan izin lokasi. Semua tergantung daerah. Ada biaya resmi dan proses lobi yang tidak murah. Lucunya, setelah berlelah mendapatkan izin lokasi, mau bebaskan tanah, silakan saja. Tetapi belum ada jaminan bisa langsung bangun. Anda masih harus dapatkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Mau berbahaya atau tidak, usaha Anda wajib dapat izin PPLH. Kalau bersinggungan langsung dengan alam, maka urusannya lebih runyam lagi. Yang sederhana saja seperti bangun kawasan, perkantoran atau pabrik, itu ada 11 lapis izin PPLH yang harus Anda dapatkan. Urusannya dari tingkat menteri sampai ke tingkat bupati. Kadang, walau izin PPLH sudah didapat, tidak ada jaminan Anda aman. Masih ada lagi ancaman yang bisa batalkan izin itu. Apa? LSM. Mereka bisa kerahkan aksi demo sampai ke pengadilan menentang pendirian proyek. Kalau kalah di pengadilan, itu derita Anda. Pemerintah yang kasih izin hanya bilang maaf. Oke, lanjut. Katakanlah izin PPLH sudah di tangan. Apakah Anda bisa langsung bangun? Belum. Masih ada lagi izin IMB. Izin ini mengharuskan Anda melampirkan desain bangunan untuk menentukan besaran biaya retribusi yang harus dibayar. Dan kalau desain dan layout dianggap tidak sesuai dengan RT RW, ya IMB tidak diberikan. Soal izin lain sudah di tangan, tidak ada pengaruhnya. Anda silakan gunakan izin yang ada, tetapi nggak boleh dirikan bangunan. Konyol? Begitulah logika perizinan. Satu sama lain saling sandera, sehingga proses perizinan adalah juga proses distribusi kekuasaan dari RT, Pemda, sampai ke menteri. Semua ada ongkosnya. Kalau semua izin sudah di tangan, dan Anda siap bekerja, ada lagi masalah.
terutama kalau Anda beli mesin di luar negeri yang butuh tenaga kerja asing atau TKA untuk install mesin atau Anda bekerja sama dengan asing. Dapatkan izin bagi TKA juga tidak mudah. Anda harus mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Proses mendapatkan izin lumayan rumit. Anda harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA, Visa Tinggal Terbatas atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Bayangkan saja kalau TKA ada ratusan, betapa repotnya urus izin masing-masing mereka. Kalaupun lolos semua izin itu, belum tentu aman bagi TKA. Karena masih bisa diributin sama buruh lokal, masih bisa diributin sama aktivis atau ormas buruh. Selama ribut itu, sudah pasti proses produksi terganggu. Setelah usaha berdiri dengan mengantongi izin ini dan itu, Anda juga harus menghadapi ketentuan mengenai perburuhan. Ini sangat sensitif, karena buruh adalah juga mesin politik bagi para politisi. Jadi, kapan saja bisa meledak membuat semua izin tidak ada artinya.